Ichiga gari jang-jang, ichi Dota. Kenapa gue Itu lagu paling gue benci banget ya. Tolong deh. Itu bikin saya nggak bisa tidur. Boleh nggak teknis? Teknis intronya kita pakai lagu itu. Gue cancel acara ini. Acara ini gue cancel langsung. Produsernya langsung bilang cancel, gengs. Oh my god. Hello guys, welcome back to another video with me, your host Vika Lily in Tech News. And today we're bringing you some news yang mungkin itu rumor, yang mungkin akan terjadi, yang mungkin tidak terjadi, dan mungkin abal-abal ataupun real. Jadi apa dong yang bagus dari acara ini? Enggak lah. Masih loh. Rumor mungkin nggak benar, mungkin juga belum tentu benar gitu. Iya, makanya sama aja, ya kan? Anyway, yang bagi-bagi kalian nanya, ini tuh sebenarnya acara apa sih? Terus udah gitu, ini tuh channel apa sih? Terus ini tuh perbedaannya sama Techblast apa sih? Sama, kita juga nanya. Nggak tahu. Wayangnya bingung, dalangnya lebih bingung. Tapi yang jelas saat ini Bang Gema lagi sakit Ya, kalau kita syuting jadi ini. belum bisa syuting. Jadi untuk sementara ini lu sama gua, gengs. Ya, Vika Lily. Anyway, ya langsung aja ke news pertama, yaitu adalah Game Awards. Yes! Desember ini ya, kalau nggak salah ya. Yes! Bakalan nanti live bareng ya. Sini. Free Fire. Kok Free Fire sih? Matamu bujuk. Nggak, tapi dari Game Awards ini kan banyak banget list-list game yang dinominasi ya, gengs ya. Terutama apalagi yang kemarin lagi hype dan lagi rame adalah Clair Obscure 33, Expedition 33. Ya, itu dimana dapat nominasi terbanyak sepanjang history of Game Awards. Gila. Berapa ya kalau nggak salah? 6.000. Kok 6.000? Enggak, banyak pokoknya. Pokoknya berapa nominasi gitu, gengs. Pokoknya berapa ya? Belasan Pokoknya sampai... gampangnya digambreng sama dia. Ya, pokoknya semuanya hampir semua digambreng, termasuk Game of the Year. Udahlah, gitu kan. Nah, kadang-kadang kayak begini nih, biasanya dia menang yang lain terus gotinya beda. Ya, takutnya bisa gitu. Jadi. Ini namanya Expedition 33 ini, termasuk si ininya, si yang jadi face modelnya yaitu si Charlie Cox, which is yang jadi Daredevil ya guys ya, bagi kalian yang udah menonton gitu ya, tahu ya. Dia juga sempat bingung, kok gue dijadiin best performance, padahal kan muka gue doang yang dijadiin face model sama suara gitu. Tapi kalau emang mukanya dia? Mukanya dia, Charlie Cox. Nggak begitu mirip padahal mukanya ya? Iya, tapi mocapnya bukan dia. Nah, makanya dia bingung, kok gue jadi best performance, padahal gue cuma jadi face model doang. Dia bilang dia nggak perform ya? Dia nggak perform. Yang perform itu ada artis mocapnya beda lagi gitu. Tapi face modelnya pakai face modelnya dia pakai Charlie Cox gitu. Jadi dia sempet kayak rancu juga. Kayaknya nggak usah gue deh yang dinominasi, justru artis mocapnya deh kayaknya yang harus dinominasi. Katanya sih begitu. Begitu. Anyway, tapi ngomongin tentang game. Tapi gamenya bagus by the way. Oh, gamenya bagus sebelum banget, ngomong Pak. ke berita lain. Jadi aku baru install di Xbox RGL, baru main di Udah awal-awal. dicoba? Bagus. Bagus banget, Pak. Itu tuh gabungan dari Elden atau kayak Elden Ring atau ya pokoknya kayak gitu ya. Terus Persona, Final Fantasy itu jadi satu tuh semua tuh. Keren banget, gila. Tapi dari developernya juga bilang kalau mereka nggak bakal nyangka kalau mereka mendapat nominasi sebanyak ini. Karena ini sebenarnya tadinya awalnya menurut studio mereka adalah project kecil. Dan project dimana mereka buat tuh out of heart, bukan out of profit. Nah, bagus. Itu. Karena ini kan dibikinnya oleh para mantan-mantan karyawan ex Ubisoft ya, Pak. Ya. Jadi mereka tuh pengen balik lagi ke roots-nya mereka gitu, ke dengan akar hati. mereka dengan hati gitu. Bayangin dengan low budget aja bisa kayak gitu. Yes, gitu. Jadi bagus banget deh, gengs. Kayaknya sih kalau menurut gua sih worth it aja kalau misalkan mereka memang Game of the Year gitu. Anyway, ngomongin tentang Game Awards, yaitu ada dari berita juga dari CD Projekt Red. Woo! Ya, CD Projekt Red bilang nggak bakalan ngeluarin demonya The Witcher 4 lagi, karena tahun lalu kan mereka udah kan yang ngeluarin kayak trailer, terus juga udah gitu demonya juga udah dijelasin dan segala macam. Mereka nggak akan bawa itu ke Game Awards, tapi mereka sangat excited untuk nominasi The Most Anticipated Game. Apa? Itu kan The Witcher. Masuk nominasi itu. Nominasi Anticipated. Iya, The Most Anticipated. Which is aneh kalau misalkan bersanding dengan GTA 6. GTA 6 kan udah ya tahun lalu ya, udah menang ya. Ngapain sih itu di situ? Ngapain di situ? Ngapain sih? Lo diundur. Nggak usah sosok masuk anticipated. Sedih Pak.
Sini Pak, kasih tahu. Lu kan tahun lalu udah menang. Dengan syarat game lu tahun ini rilis. Kan diundur 2 kali lagi. Nggak usah menang Sampai lagi. sekarang trailer belum ada lagi loh Pak. Gameplay leak, bukan gameplay leak, maksudnya gameplay ini aja belum ada. Gitu. Kalau ada most anticipated sampai capek, nah gue pilih. Most tiring anticipation ya. Iya. Kelamaan nunggunya. Kelamaan. Baru menang, gitu. oke boleh. Makanya, jadi mereka Gitu. cuman excited kalau game The Witcher 4 mereka masuk the most anticipated game of the year gitu. Nah, tapi ngomongin juga tentang CD Projekt Red Pak, mereka juga bilang katanya mereka akan membuat project Cyberpunk 2. Cyberpunk 2. Gitu, yang dimana mereka sebut ini adalah sebagai Project Orion, ya, tapi mereka bilang ini masih di early stage. Karena, coba saya lihat contekannya dulu, bentar. Pokoknya katanya nggak bakal ready sebelum 2030. Yes, jadi jangan terlalu banyak dulu. Iya, jadi jangan get your hopes up juga karena ini masih early project banget, dimana mereka sudah nge-hire 135 developers di assign. Hanya 135? Iya. Rockstar 6.000 kok gamenya dikit. Marah gua. Iya, jadi 135 developer sudah di-assign untuk ke Project Orion ini. Mungkin. Oke, Bapak mau komen dulu, komen apa, Pak? Buat yang sering ngata-ngatain Cyberpunk. 135 bandingin 6.000. Customer service, Pak, banyaknya, Pak. Ya emang Cyberpunk, emang CD Projekt Red nggak punya customer service? Ada sih di Project Red, cuman kan ya gitu, Pak. Kan kebanyakan online kalau GTA. Apa? Nggak, tapi kayak gitu ya. Mungkin kenapa mereka juga masih dibilang untuk early stage? Karena mungkin ya mereka ini mau masukin ke new gen console. Oke. Bener nggak? Bisa jadi loh. Kan karena kan Xbox juga katanya mau ngeluarin new gen console. Terus PlayStation juga katanya mau ngeluarin lagi nanti new gen console. But I don't know, we still don't know. Terus nanti apalagi keluar itu kan nanti Steam apa? Steam Machine. Steam Machine ya? Ya, Steam Machine, Steam itulah. Machine. Nah, itu mungkin karena masih di early stage, jadi mereka masih mempersiapkan untuk konsol-konsol baru juga gitu, grafik dan testingnya gitu. Ya, anyway, ya ngomongin tentang game baru juga Pak, ya sequel, yaitu adalah dari Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy. Ya, dari Hogwarts Legacy katanya rumornya akan keluar sequelnya dan jadi juga tetap single player tapi lebih ke kayak ke MMORPG katanya. Oh, MMORPG. Tapi juga katanya bisa multiplayer. MMORPG? Iya, I don't know. Oke. Katanya dia bakalan ya lebih ke MMORPG. Kayaknya jadi kayak action adventure RPG tapi high quality single player. Tapi juga katanya ada multiplayernya juga Pak. Bisa Tunggu, itu RPG apa MMO? MMO? Kok MMO mah mobile ya? Beda. Apa itu RPG? Multiplayer? Oh, RPG dia bilang single player action adventure RPG tapi katanya juga nanti bisa multiplayer. Oh, multiplayer. Gitu katanya. Begitu ya. Oh, wow. Gitu. Multiplayer. Oh, seru sih. Kalau misalkan multiplayer mungkin Quidditch kali ya. Wah, Quidditch buka dong. Iya, kan kemarin ditutup COVID kan. Di Hogwarts-nya kan, kalau yang di Hogwarts Legacy ceritanya. Gak tahu, bukan COVID, kayaknya ada accident katanya by the maksudnya kelas 5 katanya gitu. Tapi katanya sih baru rumor aja, tapi kayaknya sih it's gonna happen karena sudah ada listing ini apa sih namanya job vacancy. Oke. Gitu, udah ada listing job vacancy. Warner Bros. Studio. Iya, di Warner Bros. Untuk studio yang bagian ngehandle gamenya itu. Jadi katanya in animation requirements focusing on creature design. Oh. Gitu. Jadi kayaknya sih bakalan memang ada Hogwarts Legacy kedua. Gitu. Tapi who knows? Ya, kita masih rumor juga. Semoga 2027. Ya. Nah, jadi setelah GTA ada Hogwarts, ada Yes. Benar. Nah, ngomongin tentang juga rumor, Pak. Ya, ini sebenarnya bukan rumor juga sih. Tapi ternyata Dan Houser, ding. Ya, mantan ininya kreatornya terkenal di Rockstar Games yaitu Dan Houser ya. Kemarin dia mengklarifikasi tentang kenapa Bully 2 itu tidak jadi keluar atau kenapa di cancel. Lu bilang apa tadi?
Nggak jadi dibikin. Nggak jadi dibikin. Ya, nggak jadi dibikin. Kenapa? Karena katanya Dan Houser Bosen. bilang, kok bosen? Bosen lah. Bosen lah, mendingan kita online, Iya. kita gitu kan kata Rockstar. Kata Dan Bodoh Houser lah. masalahnya di bandwidth issue. Bandwidth issue itu di... Apa? Bandwidth. Terus lanjutin Issue. coba. Bandwidth Ya issue. lanjutin coba beritanya. Iya, bandwidth issue di mana katanya dia itu jadi timnya terlalu kecil untuk ngerjain Bully 2 dan prioritasnya di pivot, Pak, ke game lain. Gitu. 6.000. Jadi katanya tim yang ngerjain Bully 2 terlalu sedikit katanya. Nggak terlalu banyak minat untuk ke situ projectnya. Gua Gitu. bingung. Itu berarti internal kan? Berarti Nggak, kan gua internal bingung. manajemen kan? Gue Berarti bingung kan. mau Rockstar. Jadi katanya dan itu udah 2 kali loh, Pak. Project itu di brought up tuh 2 kali loh. Tetap gak jadi Bully 2. Dan kata Dan Houser tadinya juga karakternya mau dibikin cewek, karakter utamanya yang kedua itu. Gitu. Terus udah gitu jadi katanya pas lagi project itu di brought up dan mau dikerjain, semuanya itu dialokasi ke Red Dead Redemption 1, ke GTA 5, GTA Online. Abis Aduh. itu iya, jadi literally udah Tapi bisa dong sekarang 6.000 karyawan. nggak tahu. Pokoknya dulu jadi udah terlupakan. Nah, tapi bisa jadi banget karena ada spekulasinya bahwa has renewed the Bully trademark. Oh jadi ya. Jadi Bully trademarknya katanya kemarin diperpanjang. Nah, untuk kedepannya nggak tahu bakalan maksudnya untuk supaya Bully nggak bisa jadi copyrightin atau kayak gimana atau adakah nanti Bully kedua kita nggak tahu. Tapi ngomongin tentang misalkan ya nggak ada Bully 2, masa nggak ada game kayak Bully lagi sih atau kayak gimana bla 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 segala macam. Kemarin ya bukan fans sih, which is kayak modder gitu ya. Jadi mereka ngeluarin di YouTube akunnya mereka bikin Bully online. Server sendiri. Saking nungguin. Iya, saking nungguin pengennya ada Bully 2 gitu kan. Jadi mereka bikin ini sendiri ya. Bully online is finally here. Ini tuh by Swekta kalau nggak salah ininya yang bikinnya. Jadi katanya lu di situ bisa sama teman-teman lu jadi karakter NPC-nya. Kan kamu tahu kan ada jokes, ada nerds, kayak ada yang cewek-cewek dan segala macam itu. Kalian bisa jadi kayak gitu, kalian bisa racing balapan sepeda, terus udah gitu bisa saling berantem dan segala macem gitu, sesama asrama atau kayak gimana dan segala macem. Pokoknya tuh katanya dibikinnya seru banget sih. Bisa kalian lihat nanti trailernya ada, tolong editor ada di sini nanti bisa dilihat aja. Kamu emang dulu main Bully? Wah, berapa kali saya tamat, Pak? Sama di HP juga dulu ya? Iya, di HP juga, di PS juga, di komputer juga. Semuanya. Nggak, soalnya nostalgia banget gitu dari musiknya tuh udah wah, ciri khas banget sih. Itu tuh udah pokoknya Bully gitu. Tapi itu karya seni sih. Itu karya seni banget sih. Maksudnya no matter how bad the graphic gitu kan maksudnya, tapi tetap gitu lu tuh pasti bakalan balik untuk mainin lagi karena bukan masalah grafik atau apa, cerita dan immersifnya itu loh yang bikin kita tuh balik lagi. Betul. Gitu. Nah, tapi ngomongin itu juga kan kalau ini kan masih berhubungan dengan Bully online-nya kan masih bully banget. Tapi ternyata Pak, dari Refugium Games ternyata 2026 nanti mereka akan ngeluarin Edgefield High. Jadi Rock the School. Oh. Ya, jadi dia itu inspirasi banget dari Bully gamenya. Ya, jadi di high school Edgefield. Di sana lu bakalan jadi karakternya tuh cowok gitu kan ya. Anak baru pindahan. Hampir sama lah kayak Bully ya gitu ya. Terus di situ nanti lu ketemu sama Jocks, sama cewek paling populer lah di situ, sama wah seru banget sih kalau dilihat dari trailernya gitu. Lu juga bisa naik sepeda, terus lu juga ada racing, terus di situ lu juga bisa main gitar. Wow, seru sih, ceritanya seru banget sih, kayaknya bakalan jadi seru gitu. Jadi kayaknya alternatifnya untuk bagi kalian yang masih mengharapkan Bully 2, jangan mengharap. 2026 mendingan lu mengharapin Edgefield High bakalan jadi game bagus untuk maksudnya inspired based by Bully gitu. Seru lah, udah biarin lah bikin. Nanti kalau misalkan keluar kita bakalan bikin videonya nggak sih?
Bikin lah boleh. Soalnya ini dibilangnya katanya dibikin temanya tuh early 2000 loh. Oh. Bukan modern days gitu ya, bukan. Maksudnya dibikinnya early kayak 2000 kayak sitcom high school dulu gitu loh. Sengaja banget ya sebenarnya Iya, ya. Kayak sengaja nyindir, banget, apa makanya. gitu kan. Jadi, wah ditunggu banget sih ini Edgefield High, Rock the School gitu. Kalau aku dari Rockstar sih gitu aja sih, Pak. Kamu kalau dari Rockstar apakah ada berita-berita desas-desus, berita urung ipit gitu? Apa? Sebenarnya sih tidak ada berita ya. Tapi Apa? Tapi sebelum kamu berita, aku mau nanya dulu. Apa? Jadi kemarin, gengs, pas lagi gua ini kan pergi jalan kan berdua nih sama si keluntung walu satu ini gitu kan. Ada tuh yang sebelum-sebelumnya bilang, "Hah, buat apa beli gadget ini? Buat apa? What a waste of money, what a waste of time. Dengan segala macam keadaan internet di sini. Ngapain dia beli PS Portal? Move, woman. Nggak mau." Now, saya mau curhat. Tar dulu. Saya mau curhat. Terus udah gitu, gue kan lagi di sini ya, lagi di komputer. Ada tuh tiba-tiba dia buka pintu. What a piece of shit, kata dia. I told you Jadi. so. Keren ya guys ya. Kemarin tuh gara-garanya awalnya sebenarnya cuma sederhana aja ya. Gue lagi main ke GS Shop Bintaro Plaza, terus gue pengen ya, wah belilah sesuatu di situ karena gue udah lama nggak ke GS Shop Bintaro Plaza. Ada PS Portal. Tadi sebenarnya gue pengen beli tuh, coba tuh. Tadinya awal gue pengen beli ini, Ambernick. Ya, cuman Ya ada PS Portal udah bertahun-tahun lalu juga ada, Pak. ini by the way lebih worth it ini guys, by the way. Ini gue jelasin sebentar aja nih. Ini Ambernick ya. Lagi-lagi gue beli juga di GS Shop, tapi di GS Shop yang di Exchange. Ini adalah bisa lu main game-game lama ya di sini, PS2, PSP, lu bisa main Bully di sini. Lu bisa main PSP. Ini lebih worth it daripada pisau shit yang gue beli bernama PS Portal. Tapi yang di Exchange Bintaro Plaza nggak ada ini yang bisa main PS2. Ada yang bisa main PS1 ada, tapi yang bisa main PS2 nggak ada. Akhirnya gue kemarin ke Exchange. Terbalik ya? Enggak, BP. pas di BP itu akhirnya gue jadinya belinya PS Portal, ya nggak sih? Gue buka ya kan, cobain jangan-jangan gue juga salah lagi. Gue ngeliat review banyak kan pada bilang Want to sell. nggak worth it segala macam kan. Cobalah gue belilah. Masa iya sih gitu kan? Karena gini guys, buat kamu yang hanya punya PS Portal tapi tidak pernah main di kayak misalnya di tempat streaming yang lain. Contoh. Di HP itu ada bot Steam kan. Bot streaming Steam itu bisa di HP by the way, kalau lo nggak tahu terus tinggal lu kasih ini aja, atau streamingnya PS juga bisa kan, ada kan. Tapi yang ini deh yang Steam. Atau misalnya kayak Steam Deck, kalau lo mau tahu Steam Deck itu juga bisa streaming dari rumah, lo main dimanapun bisa streaming dari rumah selama PC lo nyala segala macam. Tapi kualitas streamingnya kalau misalnya internet lo bagus, kualitas streamingnya bagus banget Pak. Ya ini yang punya PC jelasin lah. Kemarin PS Portal gue buka, konekin ke PS gue segala macam, udah lama banget prosesnya guys. Jadi ini kalau mau cerita detail ya, buka update, lama banget update-nya. Lama di 90% lama, gue tinggalin boker. Seriusan, gue selesai boker masih 95%, plak udahan. Yes, update lagi. Dia update lagi tuh, oke gue bikin mie dulu lah, gue bikin mie, pop mie ya kan, tinggalin. Oh iya, PS Portal gue lagi update, belum kelar, akhirnya kelar, oh iya. Terus apa, update lagi lama, yaudah gue sambil nunggu sambil nonton film tuh. Akhirnya kelar, update udah lama banget, pas udah kelar segala macam, coba kualitasnya burem-burem kotak-kotak. Iya. Terus sampai kelupaan pop mie kamu jadi bubur. Iya, udah gitu di endingnya, gue kan bikin pop mie. Pertama kali gue makan bubur pop mie. Itu cuman gara-gara PS Portal yang gambar ujung-ujung kayak gitu. Buat lu pada acceptable, lu pada yang punya PS Portal di rumah yang lu bilang enggak apa, menurut gue bagus-bagus aja. Bro, lu cobain yang namanya Steam Link ya, kalau salah namanya Steam Link deh, gue lupa nama software. Steam ya ke PC lu. Dengan waktu itu gue udah nge-stream dari zamannya gue, mohon maaf ya, dari zamannya gue internet masih lemot, masih ya nggak lemot-lemot amat sih. Maksudnya uploadnya 10 mega doang dulu, nggak doang juga sih. Tapi maksud gue zaman First Media di sini sampai sekarang gue udah bisnet yang 400 mega download dan upload. Nggak ngaruh PS Portal, tetep aja tuh kotak-kotak. Ya jadi gue langsung ya, siapa yang mau beli gue jual rugi deh. Gue beli 3,5 juta, jujur aja 2 juta deh. Gila. Jual rugi.
Nah, tapi by the way, gue juga ada berita juga. Dan berita ini gue malah concern ke GTA 6 nih, gitu kan. Karena kan baru-baru ini entah kenapa si Dan Houser tuh banyak diundang podcast ya di mana-mana ya. Buat lo pada yang belum tahu, Dan Houser itu adalah ya yang bikin GTA, co-founder lah salah satunya lah. Dulu sama dia si Lazlov segala macam. Nah, dia bilang gaming industri sekarang dia bilang prioritas profit over quality, lebih mengutamakan untung daripada kualitas. Ya, lebih pentingin ibaratnya untung banget daripada kualitas. Jadi bikin seringkali kata dia overshadow game-game bagus. Jadi maksudnya tuh kayak jadi menghalangi, bukan menghalangi ya. Kayak ya benar sih menghalangi sih jatuhnya. Shadow ban sih Pak jadinya. Jadi kayak menghalangi game-game bagus untuk ada gitu. Kayak contoh sebenarnya GTA 5 sih. GTA 5 tuh kalau misalnya update-update banyak fokus di offline, gue yakin tuh jadi the best game of all time. Gue yakin tuh GTA 5 udah rame pemain sampai sekarang. Terus di-update terus, gue yakin terus jadi game paling fun sebenarnya. Lu bayangin semua update yang di online muncul juga di offline. Which is buat teman-teman yang ingat, dulu kan era PS3 awal-awal update di online, di offline kan ada juga. Mobil update di offline ada juga. Mobil online update di offline ada juga. Terus tiba-tiba berhenti. Online doang update-nya. Kurang ajar nggak? Lu bayangin lu bisa apartemen di offline. Kan bagus ya gitu kan. Tapi online doang. Ya emang kan emang fungsi cari duit bang, bener sih bikin game emang fungsi cari duit ya, bikin game lain gitu. Karena ini secara nggak sadar bisa jadi pedang mata dua loh, bisa jadi ini sesuatu hal yang ngebunuh company lu sendiri. Bayangin company dengan 6.000 karyawan katanya kan, katanya tuh 6.000 karyawan, tapi cuman bikin GTA doang selama udah dari Red Dead 2 keluar kapan 2018, 7 tahun lu cuma satu game. Sementara company lain kayak tadi Cyberpunk bikin yang kedua aja cuma butuh 100 sekian. Kemana? Gitu kan. Ya katakanlah nih game ntar beda dari yang lain ya. Soalnya gue juga, to be fair aja ya, minggu lalu kan di Tech Blast kan kita udah kabarin bahwa katanya kata orang dalam GTA 6 ini akan 10-12 tahun lah teknologinya. Tapi kalau dipikir-pikir game Rockstar zaman dulu kayak GTA 4 contohnya. Lu kalau main GTA 4 zaman sekarang, hari inilah gitu kan, itu game keluar tahun 2008 by the way, lu juga akan sama-sama mikir, gila nih game apa istilahnya, terlalu advance pada zamannya. Hingga dimainin 2025 pun, game tahun 2008 masih aja orang oke kalau di game keluar sekarang ya orang percaya aja gitu. Jadi sebenarnya ya itu mah talking marketing aja sih ya kalau gue bilang. Omongan marketing lah. Padahal sebenarnya lu bisa banget banyakin game lu, cuman lu lebih pilih tuh kayak update minggu lalu kan. GTA Online bisa rumah di Hills. Hey, nggak butuh 6.000 karyawan. Itu menurut gua. Udah gitu ya sih. Ya. Nah kenapa omongan Dan Houser ini jadi concern? Ya kan gini ya, masalahnya kan tuh dia orang yang keluar. Bayangin dia tuh tadinya yang bikin ceritanya Red Dead Redemption 2 guys. Itu Red Dead Redemption 2 one of the best game yang bikin ceritanya dia. Direkturnya. Terus dia keluar. Terus dia ngomong gini, kan kalau mau satu-satuin kita jahit-jahit ya, berarti kan alasan dia keluar kayak dia ngerasa kayak Rockstar sekarang udah duit doang mencegah orang-orang bikin suatu hal yang kreatif. Nah gue takutnya nih GTA 6 flop. Kalau sampai GTA 6 flop, dari flop tuh bukan berarti gagal total ya, tapi misalnya udah bagus grafiknya, gameplay udah bagus, ceritanya gembel. Kalau sampai kayak begitu, wah, ya gue main ini. Itu pada gue setengah HP juga kan, Android kan Pak? Ini Android baru setengah HP. Dah main PS2, gue damai gue tadi pagi gue main ginian, main HP, main HP lagi, main Harvest Moon. Damai hidup ya, dimana game belum terlalu, ya sih emang game zaman sekarang tuh terlalu ini ya guys ya, kayak dikit-dikit harus ini, dikit harus itu. Kalau dulu tuh game offline, lo bawa kemana-mana. Sekarang nih pocket size gini bisa lo bawa kemana-mana, main Harvest Moon indah guys. PS2, PSP, semua emulator kumpul jadi satu di sini. Dan untung-untung buat kamu yang punya HP yang bisa melakukan itu semua, lebih enak lagi. Bisa main emulator di mana aja sekaligus HP. Link bang, link! Ya cari di toko online. Enggak, nanti kita linkin kok pas lagi video ini. Oh iya, ada di itu ya, link di DI. Lupa kan bisa jualan nih guys, unlimited guys. Ya. Nah, itu aja dari saya. Kalau kesah. Dia di sini bukan bawa berita tapi curhat gitu ya kan. Kan keren. Anyway, want to sell PS Portal harga 2 juta aja gengs. Nanti kita bakalan bikin link.
Bener ya? Gue jual. Mas kalian jual ini, guys. Kemarin ada yang mau bilang tuh, ini kondisi 99% Oh banget. ya. Kalau bukan cepet. Dijual juga ROG LAX. LAX ya. Nanti deh kita kita kumpulkan dulu box dan segala macamnya. Gitu Ya, kan. soalnya banyak juga sih yang mau dijual. Ada Steam Deck juga, ada ROG Ally yang biasa juga kita mau jual juga gitu. Soalnya dia udah punya yang baru, paling terbaru. Anyway guys, itu aja untuk berita kali ini ya. Berita keluh kesah, curhat, rumor, dan segala macam apapun itulah pokoknya ya. Thank you for watching. Please like and subscribe as always. And goodbye. I'm signing off. Goodbye to you, my trusted friend. Ding ding. We've known each other since we were. Kenapa harus gitu? Star.